Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Pemilihan kandidat ketua organisasi merupakan suatu hal yang harus dilakukan dalam kurun waktu tertentu. Kondisi saat ini, proses pemilihan ketua organisasi masih menggunakan cara yang konvensional, yaitu dengan menggunakan media kertas dan perhitungan secara manual. Electronic voting atau biasa disebut e-voting merupakan suatu alat demokrasi dengan memanfaatkan teknologi. Dengan e-voting ini, pemungutan suara tidak menggunakan kertas tetapi menggunakan media elektronik, salah satunya adalah smartphone. Penggunaan e-voting ini difokuskan pada sistem berbasis Android, karena sistem tersebut mudah dalam hal akses. Sistem e-voting berbasis Android diharapkan dapat membantu perhitungan suara dan proses pemilihan suara dengan cepat. Pendahuluannya, oleh karena itu, ketua organisasi merupakan suatu jabatan yang sangat penting untuk kelancaran organisasi tersebut. Proses penyeleksian untuk mendapatkan calon ketua yang berkualitas bukanlah suatu hal yang mudah. Diperlukan penyeleksian dalam pemilihan ketua organisasi yang mampu membawa keberhasilan kegiatan organisasi. Sistem pemilihan ketua organisasi rata-rata masih dilakukan secara konvensional. Mereka menggunakan kertas, lalu membukanya, kemudian mencoblos sesuai kandidat yang diinginkan. Setelah itu, kertas dilipat kemudian dimasukkan ke dalam kotak suara. Hasil akhir dihitung melalui perhitungan manual. Proses pemungutan dan perhitungan suara yang dilakukan secara konvensional mempunyai beberapa kelemahan. Berikut beberapa kelemahan proses pemungutan dan perhitungan suara yang dilakukan secara konvensional. 1. Banyaknya bahan dan peralatan yang digunakan, seperti kertas, kotak suara, tinta, dan lain sebagainya. 2. Waktu relatif lebih lama karena adanya antrian dan perhitungan suara yang dilakukan secara manual. Dan yang ketiga, kurang akuratnya hasil perhitungan. Seringkali terjadi perdebatan mengenai sah atau tidaknya karena pemungutan suara dilakukan dengan cara pencoblosan. Selanjutnya, metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan ini adalah metode penelitian deskriptif. Metode deskriptif bertujuan untuk membuat deskripsi secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta. Dalam pelaksanaannya terdiri dari dua tahap. Tahap pertama, tahap pengumpulan data mencakup tahap literatur dan tahap observasi. Dan tahap yang kedua, yakni tahap pengembangan sistem dengan menggunakan metode inkremental yang sudah dikembangkan dari waterfall model. baik. Selanjutnya, hasil dan pembahasan akan dilanjutkan oleh teman saya, Rusli. Oke, baik. Untuk selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Nah, untuk hasil pembahasan yang pertama yaitu perancangan fungsional, di mana perancangan fungsional merupakan awal dari pembuatan suatu sistem yang di dalamnya terdapat proses-proses yang diperlukan dalam pembuatan sistem, sedangkan perancangan prosedur yang diusulkan merupakan tahap untuk memperbaiki kerja sistem sebelumnya. Tahapan perancangan prosedur ini dijelaskan dengan menggunakan pemodelan sistem informasi berorientasi objek dengan UML. Untuk hasil yang pertama yaitu use case diagram, di mana akan menjelaskan bagaimana peran setiap aksi dalam interaksi dengan sistem use case diagram. Untuk sistem yang akan dikembangkan dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Dari user. Di sini dari user, langkah pertama yaitu login, di mana untuk masuk ke dalam aplikasi. Lalu pilihan kedua yaitu user melakukan pengambilan suara. Untuk yang terakhir yaitu user selesai dan keluar. Berbeda dengan admin di sini memiliki 4 peran, yaitu bisa login seperti user, tapi dia login sebagai admin. Untuk yang kedua, dia menginput data calon ketua, baik itu dari BEM, organisasi lainnya, dan juga hima-hima. Lalu, admin juga bisa melihat perolehan hasil suara yang telah terkumpul oleh pemilihan yang dilaksanakan oleh user. Kemudian selesai, maka admin keluar dari aplikasi.
selanjutnya yaitu DFD diagram. DFD diagram ini akan menjelaskan tentang aliran data dari proses atau sistem e-voting. DFD ini juga akan menginformasikan mengenai luaran dan masukan dari setiap entitas dan prosesnya. DFD diagram dapat dilihat pada gambar berikut. Ya, di sini sebelah kiri terdapat simbol untuk user atau icon untuk user. Untuk yang tengah itu e-voting, di mana e-voting termasuk sistem atau aplikasinya. Untuk yang sebelah kanan yaitu adalah admin. Untuk langkah-langkahnya mirip seperti DFD tadi, yaitu di mana user memiliki 3 peran, yaitu mulai login, melakukan lalu dari sistem akan dikembalikan untuk menampilkan organisasi apa yang akan dipilih dan nama calon ketuanya. Lalu user melakukan pengambilan suara. Untuk admin, dia akan login ke dalam sistem e-voting, lalu dia bisa juga menginputkan nama-nama calon ketua. Dan kemudian tahap akhirnya dia bisa melihat laporan hasil pengambilan suara yang dilakukan oleh user pada saat pemungutan suara. Lalu kedua yaitu implementasi sistem. Tahap implementasi merupakan translasi desain ke dalam program perangkat lunak. Hasil dari tahapan sebelumnya berikut implementasi dari aplikasi e-voting yang terdiri dari berbagai modul yang dijabarkan sebagai berikut. Dalam aplikasi e-voting ini yang kami buat terdapat ada 5 halaman poin penting itu. Yang pertama, halaman awal. Di mana halaman awal menampilkan sebuah icon dan juga button di mana ketika user menekan vote now, dia akan dialihkan ke halaman login. Nah, kita masuk halaman 2 yaitu halaman login di mana user akan menginputkan nama username dan juga password dan kemudian menekan tombol login yang akan dialihkan lagi ke halaman menu pemilihan atau menu utama. Itu terdapat 3 pilihan, yaitu 3 pemilihan suara di mana terdapat gubernur mahasiswa, BEM, dan himpunan mahasiswa. Akhirnya bisa ditambahkan sesuai kebutuhan. Nah, lanjut ketika salah satu diketik, ditekan, dalam contoh ini kita memilih gubernur mahasiswa, di mana terdapat button, ada 3 button ya, untuk pemilihan calon ketuanya, mulai dari nomor 1, 2, 3, ya, di mana nomor 1 atas nama Ivan Eka, yang kedua Rusli Islamuddin, yang ketiga adalah Muhammad Farhan Ramadan. Nah, setelah diklik salah satunya, maka akan dilanjutkan. Bentar. Setelah diklik tadi, maka akan terdapat notif yang dimana sistem memberitahu pada user bahwa pilihan yang dipilih sudah tersimpan. Nah, kemudian akan dialihkan ke halaman terakhir, yaitu halaman keluar, yang sistem akan menampilkan informasi terima kasih telah menyuarakan suara Anda. Nah, di sini ada 2 pilihan atau 2 button. Untuk home maka akan kembali ke layar awal. Dan untuk exit maka akan keluar dari aplikasi atau aplikasi akan tertutup. Nah, begitu. Sekian presentasi dari kelompok kami tentang e-voting Umsida berbasis mobile yang dikembangkan menggunakan aplikasi web kodular. Ya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.